Aura Ero Yuan Zizun melayang, wajahnya pucat, dia bahkan kembali sadar, dan berkata dengan ngeri, namun, Xiao Yao Zizun menyergap di kekosongan ekstrateritorial dari medan perang 10.000 ras, dan ketika Blood Moon Zizun meninggalkan aula tertinggi, Xiao Yao Zizun tiba-tiba menembak, Blood Moon Zizun. Dia jatuh di tempat, tanpa tulang yang tersisa. Dan karena Xiao Yao Zizun, meskipun orang kuat tertinggi lainnya dari aliansi ras iblis kita telah pergi ke sana untuk pertama kalinya, mereka tidak berani menunjukkan kepala mereka sama sekali, karena takut dihajar oleh Xiao Yao Zizun. Berbicara tentang ini, Ero Yuan Zizun gemetar dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Apa, Xiao Yao Zizun? Ucap leluhur Yuanmo dengan aura pembunuh yang tak berujung, dan segera seluruh jurang melonjak, seperti akhir dunia. Retakan di kehampaan tersebar dengan liar di antara langit dan bumi. Xiao Yao Zizun. Beberapa kata keluar dari mulut leluhur Yuanmo, dan suaranya seperti guntur, bergema di seluruh jurang. Tapi setelah marah, leluhur Yuanmo dengan cepat pulih. Xiao Yao Zizun, apa yang dia coba lakukan? Di benak leluhur Yuanmo, keraguan tak berujung muncul dalam sekejap. Xiao Yao Zizun mengambil inisiatif untuk menyerang orang-orang dari aliansi iblisnya. Apakah dia tidak takut akan meluncurkan perang ketiga antara Teran dan iblis? Atau ada hal lain yang tersembunyi di sini? Apapun yang terjadi, tindakan Xiao Yao Zizun membuat leluhur Yuanmo harus meninggalkan jurang ini secepat mungkin. Karena di seluruh klan iblis, kecuali dia, tidak ada orang lain yang bisa menghentikan lawan sama sekali. Brengsek, ucap leluhur Yuanmo melirik ke kedalaman jurang. Tampaknya seluruh jurang akan dijelajahi, tetapi siapa yang tahu hal seperti itu akan terjadi. Leluhur Yuanmo menahan auranya seketika, dan kemudian berkata, Ero Yuan Zizun, dan kalian bertiga terus menjelajahi jurang ini. Leluhur ini telah menjelajahi daerah sekitar jurang. Hanya ada titik terakhir yang belum dijelajahi di area luar. Pastikan untuk mencari tahu apakah orang yang menghancurkan Laut Dewa Iblis kekacauan kita ada di sini. Selain itu, leluhur ini ingat bahwa tampaknya ada garnisun tentara adil di jurang ini kan? Ucap leluhur Yuanmo tiba-tiba mengerutkan kening. Apa yang dikatakan Lao Su benar. Jurang ini terhubung dengan banyak area terlarang dari klan iblis kita. Di kedalaman tempat ini, memang ada garnisun tentara adil, dan tentara adil di garnisun itu, bawahan telah mengirim orang untuk menatap mereka secara diam-diam. Selama Lao Su memberi perintah, bawahan dapat menangkap lawan kapan saja dan langsung menyerang naga kuning Huanglong. Ucap Ero Yuan Zizun buru-buru berkata. Mata leluhur Yuanmo berkilat, mungkinkah lautan Dewa Iblis kekacauan benar-benar dilakukan oleh tentara adil? Tidak peduli, Ero Yuan Zizun, setelah kamu menjelajahi jurang dengan Balrog Zizun dan Black Tomb Zizun, segera pergi kamp tentara adil. Pastikan untuk membawa semua orang di kamp, dan cari tahu situasinya untuk melihat apakah itu terkait dengan Laut Dewa Iblis kekacauan. Ucap leluhur Yuanmo menyipitkan matanya, jika pihak lain benar-benar memasuki jurang, maka karena pihak lain berani masuk ke sini, pasti ada cara untuk bertahan hidup. Orang biasa tidak bisa memasuki tempat ini sama sekali. Kamp tentara adil adalah tempat terbaik, dan pihak lain kemungkinan besar bersembunyi di kamp itu. Pastikan untuk menjatuhkan kamp itu dan memeriksanya. Kata leluhur Yuanmo dengan dingin. Baik, Lao Su. Ucap ketiga orang tersebut, Ero Yuan Zizun langsung berlutut dengan satu kaki. Kalau begitu, aku akan pergi dulu. Xiao Yao Zizun. Ucap leluhur Yuanmo berteriak dengan marah, tidak peduli untuk berbicara terlalu banyak, melangkah keluar dalam sekejap, dan menghilang di ujung langit dengan keras, tanpa jejak. Tidak ingin membuang waktu sedikit pun. Kalian berdua, ikut aku. Pastikan untuk menjelajahi area terakhir yang belum dijelajahi oleh leluhur. Ucap Ero Yuan Zizun berkata dengan suara dingin, dan dengan cepat bergegas maju dengan Balrog Zizun dan Black Tomb Zizun. Di depan jurang dan sungai yang panjang. Melihat bahwa energi iblis yang sangat besar akan menyebar ke tempat mereka, tiba-tiba terdengar raungan samar, diikuti oleh energi iblis yang tak ada habisnya, yang tiba-tiba menghilang sepenuhnya. Hanya Qin Chen dan kelompoknya yang tersisa saling memandang. Leluhur Yuanmo sudah pergi. Gumam Moli dan yang lainnya heran dan bingung.
Tampaknya mereka akan diekspos, tetapi pada saat terakhir, leluhur Yuan Mo benar-benar pergi secara langsung. Ini kejutan yang menyenangkan. Mungkinkah leluhur Yuan Mo memiliki konspirasi? Ucap Qian Mozun mengerutkan kening dan berkata dengan ragu. Ini tidak seperti itu. Ucap leluhur iblis Luo berkata dengan suara yang dalam, dengan kekuatan leluhur iblis Yuan Mo, inilah saatnya, tidak perlu memulai konspirasi apapun. Qian Mozun mengerutkan kening. Apakah kamu tidak mendengar apa yang sepertinya diteriakkan pihak lain barusan? Ucap Molly berkata dengan suara yang dalam. Aku mendengarnya, sepertinya. Xiao apa yang tertinggi? Ucap leluhur iblis Luo mengerutkan kening. Pada saat ini, Qin Chen yang berada di samping tiba-tiba berkata, ini Xiao Yao Zizun. Xiao Yao Zizun, siapa itu? Ucap leluhur iblis Luo mengerutkan kening. Xiao Yao Zizun adalah pemimpin Teran. Dia tampaknya adalah orang kuat teratas yang memimpin Teran melawan leluhur Yuan Mo. Ucap Molly mengerutkan kening dan memandang Qin Chen, orang ini. Dia pasti telah memasuki dunia iblis dan datang untuk membantumu kan? Qin Chen juga mengerutkan kening, dia juga mendengar raungan leluhur Yuan Mo, dan langsung mengerti bahwa Xiao Yao Zizun pasti merasakan sesuatu, jadi dia bergerak, yang memaksa leluhur Yuan Mo untuk pergi mendukung. Namun, Qin Chen penasaran dengan apa yang dilakukan Xiao Yao Zizun sehingga leluhur Yuan Mo harus pergi. Terlepas dari hal-hal lain, prioritas utama kita adalah harus pergi dari sini secepat mungkin. Jangan berpikir bahwa kita sudah aman jika leluhur Yuan Mo pergi. Ucap Qin Chen berkata dengan suara yang dalam. Hati semua orang membeku. Memang, meski leluhur Yuan Mo pergi, krisis mereka belum terselesaikan. Jika leluhur Yuan Mo benar-benar meragukan mereka, di dunia iblis ini, bahkan jika yang lain tidak ada, dia masih memiliki kekuatan yang cukup untuk menargetkan mereka. Kekuatan yang dapat dikerahkan oleh leluhur Yuan Mo di dunia iblis terlalu mengerikan. Setelah kata-kata ini jatuh, semua orang samar-samar merasakan langit yang jauh, seolah-olah ada aura master tertinggi yang mendekat dengan cepat. Itu adalah nafas dari Ero Yuan Zizun. Ucap Lord of Abyss Demon tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata melalui transmisi suara. Ero Yuan Zizun, apakah kamu yakin? Ucap Molly dan yang lainnya terkejut, dan wajah mereka langsung menjadi gelap. Ero Yuan Zizun, apakah dia sangat kuat? Ucap Qin Chen menoleh dan mengerutkan kening. Ero Yuan Zizun adalah patriark dari klan iblis abisal saat ini. Kultivasinya setinggi langit, setidaknya dia juga orang kuat tingkat tertinggi di tahap selanjutnya, dan dia bahkan mungkin lebih kuat. Jika dia menatapnya, itu tidak jauh lebih buruk dari leluhur Yuan Mo. Ucap Molly dengan ekspresi jelek-jelek. Apakah Ero Yuan Zizun sudah menjadi patriark dari klan iblis abisal? Ucap Lord of Abyss Demon berkata dengan heran. Apakah kamu tidak tahu? Aku lupa, kamu telah terjebak selama bertahun-tahun, dan itu normal untuk tidak tahu. Ero Yuan Zizun adalah patriark dari klan iblis abisal saat ini, dan dia bisa juga dianggap sebagai pemimpin klan iblis. Apakah kamu yakin tidak merasa salah? Ucap Molly tiba-tiba mengerutkan kening. Tidak ada yang salah dengan itu. Saya sangat akrab dengan aura Ero Yuan Zizun. Saat itu, dia adalah tangan kanan leluhur, tetapi dalam hal status, dia sedikit lebih rendah dari saya. Tanpa diduga, dia telah menjadi patriark dari klan iblis abisal sekarang. Ucap Lord of Abyss Demon menghela nafas dengan emosi. Jika itu benar-benar Ero Yuan Zizun, maka itu akan merepotkan. Wajah semua orang menjadi jelek. Patriark klan iblis tidak sederhana dalam kekuatan. Benar saja, leluhur Yuan Mo tidak akan pernah membiarkan mereka pergi dengan selamat. Di belakang adalah jurang dan sungai yang panjang, dan di depan, ada orang kuat tertinggi seperti Ero Yuan Zizun. Meskipun leluhur Yuan Mo telah pergi, ini masih merupakan jalan buntu. Lier, kita harus pergi tempat itu, mungkin ada secercah harapan di sana. Tiba-tiba, Qian Mozun tampaknya telah memikirkan sesuatu, dan berkata dengan suara yang dalam, sebuah cahaya mekar di matanya. Maksudmu, Kam tentara adil? Ya, bagaimana aku bisa melupakan tempat itu? Ucap Molly matanya berkilat, dan dia juga menunjukkan kegembiraan.
Kam tentara adil, ucap Qin Chen segera menoleh dan sedikit mengernyit. Qin Chen, di jurang ini, ada tempat misterius, dan tempat misterius itu persis di mana tentara adil dari dunia iblis ditempatkan. Dan tempat misterius itu sangat berbahaya. Bahkan beberapa master tertinggi di bawah komando leluhur iblis, tidak berani masuk dengan gegabah. Selama kita bisa menemukan tentara adil, kita dapat membiarkan mereka memimpin kita ke beberapa tempat yang aman di dalam jurang ini. Ucap Molly matanya berkedip. Mereka hampir melupakannya karena leluhur Yuan Mo terlalu ketat sebelumnya, tetapi sekarang setelah mereka sadar kembali, mereka semua melihat cahaya harapan. Tentara adil dikabarkan berada di bawah komando putri Dewa Iblis Lian Xinluo, apakah itu ada hubungannya dengan Sisi? Gumam Qin Chen. Matanya memancarkan cahaya dingin, dan dia berkata dengan suara yang dalam, kalau begitu tunggu apa lagi, ayo pergi. Oke, ayo segera pergi. Aku ingat bahwa anggota tentara adil seharusnya berada di lautan bunga yang hampa, kata Molly dengan suara yang dalam. Beberapa orang pergi dengan cepat sebelum Ero Yuan Zizun tiba. Tidak lama setelah Qin Chen dan yang lainnya diam-diam pergi. 3 aura mengerikan datang ke sini dalam sekejap. Cari di sekitar segera, dan tidak ada yang akan diizinkan pergi dari sini, teriak Ero Yuan Zizun dengan tegas. Ya, ucap Balrog Zizun dan Black Tomb Zizun mencibir dengan dingin, dan terbang ke dua sisi, sedangkan Ero Yuan Zizun duduk di tengah. Dengan kekuatannya, selama itu bukan orang sekuat Xiao Yao Zizun, tidak ada yang lagi bisa lolos dari serangannya. Balrog Zizun dan Black Tomb Zizun, di bawah kepemimpinan Ero Yuan Zizun, terus mencari. 1 jam, 2 jam, butuh setengah hari penuh. Mereka baru saja selesai menjelajahi seluruh area sekitarnya. Balrog Zizun dan Black Tomb Zizun kembali ke Ero Yuan Zizun, wajah mereka pucat, dan mereka menggelengkan kepala pada saat bersamaan. Tuan Ero Yuan, kami belum menemukan jejak, tidak ada seorang pun di sini. Ucap Balrog Zizun dan Black Tomb Zizun memberi hormat bersama. Apa? Tidak ada. Ucap Ero Yuan Zizun mengerutkan kening. Ayo pergi, lalu pergi ke lautan bunga yang hampa. Dengan kilatan di matanya, Ero Yuan Zizun mendengus dingin, dan dengan keras, dia bersama Balrog Zizun dan Black Tomb Zizun dan pergi dalam sekejap. Pada saat ini, dalam kehampaan misterius tertentu di lokasi lain di tanah jurang. Bunga kehampaan yang tak terhitung jumlahnya bermekaran seperti lautan. Lautan bunga void, salah satu tempat berbahaya di tanah jurang. Di sini, seperti namanya, ada banyak sekali bunga. Ada banyak bunga ajaib yang bermekaran. Namun, bunga ajaib ini sama sekali bukan bunga ajaib biasa, tetapi bunga luar angkasa yang dibentuk oleh kekuatan ruang jurang yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Setiap bunga ajaib mengandung kekuatan luar angkasa khusus, dan siapapun yang masuk dengan gegabah akan langsung dicekik berkeping-keping oleh bunga luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya, tanpa menyisakan tulang. Oleh karena itu, ini adalah tempat berbahaya yang sangat mengerikan di tanah jurang. Tapi di lautan bunga luar angkasa ini, ada sekelompok iblis khusus yang tersembunyi. Itu adalah tentara adil. Tentara adil menduduki tempat ini karena mereka tidak punya tempat tujuan. Mereka terus-menerus diburu oleh leluhur iblis, jadi mereka hanya bisa bersembunyi di beberapa tempat yang sangat berbahaya. Semakin berbahaya tempat, semakin mereka pergi ke sana, untuk menghindari beberapa orang kuat menyerang dan membunuh mereka. Saat ini, di lautan bunga dalam kehampaan. Bunga luar angkasa besar yang tak terhitung jumlahnya bermekaran dan memancarkan riak-riak luar angkasa yang mengerikan. Riak-riak ini membawa niat membunuh yang mematikan, berlama-lama di kehampaan, dan sekali dipicu, itu akan memicu peluang pembunuhan kehampaan. Bunga-bunga void ini memiliki ukuran yang bervariasi, ada yang sebesar gunung, dan ada yang sekecil semut, tetapi tidak peduli ukurannya, semuanya mengandung niat membunuh yang mengerikan. Tapi di suatu tempat di lautan bunga void ini, ada pecahan ruang. Di pecahan ruang ini, ada banyak orang dari klan iblis yang hidup. Xuan Kong Zizun adalah penguasa yang diwarisi dari zaman kuno. Orang ini juga dapat dianggap sebagai sosok spiritual dalam tentara adil klan iblis, patriark dari klan iblis Kongmo. Sekarang,
Hal yang membuat Xuan Kong Zizun semakin khawatir adalah bahwa baru-baru ini, tampaknya ada tanda-tanda tindakan di bawah komando leluhur Yuan Mo di Lautan Bunga Void. Jika terus berlanjut, dia harus menemukan cara untuk berpindah tempat. Tapi, kemana dia bisa pergi? Bahkan jika dia pergi ke kamp utama tentara adil, dia harus melewati banyak tempat. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia tidak akan berani mengambil risiko seperti itu dengan begitu banyak orang di bawah komandonya. Karena begitu ketahuan, tidak masalah jika dia mati, jika semua anggota klan binasa, maka dia akan menjadi pendosa seluruh klan Kongmo. Dunia luar, satu demi satu niat membunuh ruang angkasa melonjak. Xuan Kong Zizun menahan nafasnya dan berjalan di antara pecahan ruang. Di kedua sisi, ada beberapa bangunan yang tidak mewah, tetapi sangat sederhana. Itu hanya cukup untuk orang tinggal, untuk memiliki tempat berlatih. Xuan Kong Zizun diikuti beberapa orang untuk menemaninya berpatroli. Inspeksi adalah sesuatu yang harus ditekankan setiap hari. Menghitung jumlah orang adalah hal yang sangat penting, dan sangat penting untuk waspada di sini. Berhati-hati agar beberapa anggota klan tidak tahan dan akhirnya memilih untuk mengkhianati. Ini bukan pertama kalinya hal ini terjadi. Meskipun tentara adil memiliki keyakinan di dalam hati mereka, mereka telah diburu sepanjang tahun, yang juga menyebabkan banyak orang di tentara adil tidak mampu menahan rasa takut dan tekanan. Ada juga keadaan bersembunyi selama ribuan tahun. Hal yang paling tak tertahankan bagi mereka adalah mereka tidak bisa melihat harapan. Tanpa harapan, itu lebih menakutkan dari apapun. Namun, beberapa orang melarikan diri begitu saja dan hidup dalam anonimitas dengan harapan menjadi orang biasa. Yang paling mereka takuti adalah bahwa mereka telah berlindung dengan leluhur iblis abisal dan menyebabkan pemusnahan klan. Di masa lalu, beberapa cabang tentara adil dihancurkan dengan cara ini. Bahkan, di masa-masa awal, banyak ras dari tentara adil tetap bersatu dan saling mendukung, tetapi setelah beberapa kampanye pengepungan, mereka harus membubarkan ras, karena begitu seorang pengkhianat muncul, hanya satu cabang yang dihancurkan. Ini adalah kenyataan yang sangat tragis. Ada begitu banyak orang dari satu ujung puing-puing luar angkasa ke ujung lainnya. Tidak buruk bahwa semua orang masih berada di sana setelah satu perjalanan. Faktanya, dengan basis kultivasi Xuan Kong Zizun, dia dapat melihat semuanya di sini hanya dengan satu perasaan ilahi. Namun, dengan cara ini, dia ingin memberitahu semua orang bahwa dia masih ada, bahwa dia masih bersama semua orang, dan memberi mereka kepercayaan. Keyakinan adalah hal yang paling penting bagi sebuah kelompok. Xuan Kong Zizun menghembuskan napas, dan berkata dengan lembut, "Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan 10.000 ras hari ini." Terperangkap selama bertahun-tahun, Xuan Kong Zizun dan yang lainnya hanya bisa tinggal di dunia iblis, dan mereka telah lama tidak mengetahui situasi dari 10.000 ras saat ini. Di belakangnya, beberapa makhluk purba juga khawatir saat ini. Mendengar ini, seorang lelaki tua yang memancarkan aura Tianzun puncak berbisik, "Tuan Patriark, jangan khawatir, karena leluhur Yuan Mo masih mengejar kita di dunia iblis. Jelas, 10.000 ras belum sepenuhnya jatuh." Xuan Kong Zizun sedikit mengangguk, dan berjalan menuju kediamannya, sebuah gunung kuno yang bobrok, dengan ruang di dalamnya, itu adalah tempat tinggalnya. Sambil berjalan, Xuan Kong Zizun berkata, "Ras manusia itu kuat, dan ada orang kuat seperti Xiao Yao Zizun, yang menghancurkan rencana leluhur Yuan Mo pada saat kritis. Saat itu, tentara Zheng Dao saya juga berkontribusi. Tapi sekarang, tentara Zheng Dao saya sangat lemah, dan berita tentang Putri Lian Xinluo tidak jelas. Untungnya, tentara Zheng Dao saya mendengar bahwa ada pewaris putri, tetapi sang putri dikabarkan pencapaiannya masih lemah. Saya tidak tahu apakah dia dapat mewarisi jubah sang putri, sayangnya." Kata Xuan Kong Zizun menggelengkan kepalanya sedikit. Dan pada saat ini, ketika Xuan Kong Zizun berbicara tentang Putri Dewa Iblis, di lautan bunga luar angkasa ini, ruangnya sedikit berfluktuasi. Beberapa sosok diam-diam muncul di sini. Mereka adalah Molly dan yang lainnya. Lautan bunga void, gumam Qin Chen melihat ke depan. Dia melihat dengan saksama, dan ada bunga ruang yang tak terhitung jumlahnya,
menutupi seluruh dunia dengan padat, dan jurang besar dunia dipenuhi dengan kekuatan ruang, yang sangat indah. Tapi itu juga sangat berbahaya. Namun, yang mengejutkan Qin Chen, meskipun ada hembusan ruang yang menakutkan di lautan bunga dalam kehampaan, yang penuh dengan bahaya, ia tidak memiliki kekuatan jurang maut. Sebaliknya, itu seperti sebidang tanah suci. Tidak heran jika orang-orang dari tentara Zhengdao dapat bertahan hidup di sini tanpa kekuatan jurang maut. Tempat ini seperti surga di jurang maut. Ayo pergi. Sosok Qin Chen berkedip, dan embusan ruang yang tak terlihat melekat padanya, melesat ke arah lautan bunga void. Hati-hati, ada jebakan spasial di mana-mana di lautan bunga void ini, yang sangat berbahaya. Ucap Mo Lilian berteriak dan mentransmisikan suaranya. Meskipun tidak ada kekuatan jurang di lautan bunga void, tidak sesederhana yang terlihat di permukaan untuk menjadi tempat terlarang teratas di jurang. Kekuatan luar angkasa yang mengerikan ada di mana-mana. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan langsung dicabik-cabik oleh kekuatan luar angkasa yang mengerikan. Namun, Qin Chen mengabaikan transmisi suara Mo Li, dan sosoknya tiba-tiba memasuki lautan bunga void.